Baik teman-teman, sekarang kita akan membuat dashboard untuk user atau pengguna. Jadi nanti pengguna dia juga punya dashboardnya tersendiri, yang mana di dalam dashboardnya beliau bisa melihat event yang ada, kemudian membeli tiket, dan juga melakukan pembayaran, serta nanti memprint tiket ya. Oke, nah itu caranya bagaimana? Caranya silakan teman-teman logout dulu. Kita akan login sebagai users ya. Oke, saya akan login dulu sebagai users biasa, bukan admin. Oke, saya klik login. Nah, ini dashboard user, ini juga udah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Nah, sekarang di sini silakan teman-teman kembali lagi kepada Visual Studio Code-nya. Teman-teman boleh close all semua nih jendela worksheet-nya supaya tidak pusing seperti itu. Nah, di sini di dalam folder user, silakan teman-teman tambahkan satu buah file namanya adalah events.php. Jadi file ini nanti akan melihat daftar event apa saja sih yang akan ada gitu ya, atau event apa saja sih yang mendatang gitu. Oke. Nah, seperti biasa di sini kita tambahkan opening PHP dan closing PHP. Oke, baru seperti biasa lagi kita harus menangkap sessionnya dulu ya, supaya dia tahu oh ternyata session yang saya tangkap dia adalah user biasa ya, bukanlah admin. Kemudian seperti biasa kita kasih config db.php supaya dia bisa apa namanya berinteraksi dengan database kita. Kemudian di sini kita akan membuat iset kembali untuk menangkap si sessionnya. Oke, session user ID. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan atau, jadi saya akan buat logiknya simple aja. Kalau di sebelumnya kan, kalau admin tuh biasanya kita harus nangkapnya selain session, iya benar, selain session user ID, kita juga harus menangkap apakah dia adalah role admin. Tapi karena di sini hanya ada users dan tidak begitu strict, maka di sini saya hanya memvalidasinya berdasarkan user ID saja. Tapi kalau teman-teman mau tambahkan misalkan role users juga boleh sih. Tapi untuk saat ini saya tidak akan tambahkan ya. Itu teman-teman silahkan tambahkan sendiri ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan bukan, saya akan lempar dia kepada indeks PHP. Oke, saya akan lempar kepada index.php. Kemudian kita exit. Jadi logik ini secara sederhana, apabila session yang ditangkap bukanlah, ini maksudnya adalah negasi, berarti bukan atau tidak atau kebalikannya, bukanlah users ID, maka kita akan lempar beliau ke index.php, beliau tidak diizinkan untuk mengakses events.php. Nah, kegunaannya seperti itu. Kemudian di sini, karena kita ingin membuat halaman events yang mana dia akan menampilkan semua data event yang ada, maka kita harus buat query SQL-nya untuk menampilkan semua datanya terlebih dahulu. Caranya teman-teman bisa select asterisk from table ya, table events, where that kita akan kita akan tampilkan berdasarkan tanggal terbaru. Nah, di sini cure date seperti ini. Oke. Kemudian kita akan urutkan dari yang terbaru ya, order by date. Sorry, ini harusnya kecil kalau date yang ini. Date ascending. Nah, kita akan urutkan dia berdasarkan event yang pertama kali ditambahkan gitu ya, atau event yang terbaru begitu. Nah, seperti ini, select asterisk from event where date lebih besar daripada current date. Kemudian kita akan order berdasarkan, berarti ini ASC, ascendant ya. Berarti terurut, berarti dari A sampai Z gitu ya. Kalau descendant kan dari Z sampai A kayak gitu. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan buat resultnya. Result untuk connection, kemudian menjalankan query SQL ya. Oke, seperti ini. Kemudian ya kita tinggal buat templating HTML ya. Silakan teman-teman kembali lagi ke browsers, buka Bootstrap.
Kita akan gunakan Bootstrap kembali, pilih dokumen, scroll ke bawah, introduction, kita ambil yang CDN. Oke, teman-teman bisa copy saja CDN ya. Nah, di sini saya akan ganti Bootstrap demo menjadi daftar event. Sekarang saya akan coba testing dulu. Kita kembali lagi ke sini. Saya akan arahkan dia kepada events.php. Nah, ini sudah ada ya, sudah diizinkan untuk mengakses events.php karena memang sessionnya adalah session user ID ya. Nah, sekarang kita akan coba sesuaikan. Ini teman-teman bisa hapus hello world-nya. Teman-teman bisa hapus hello world-nya. Kemudian di sini saya akan membuat kelas container. Oke, kemudian saya akan membuat H2 dengan kelasnya adalah mb3. Misalkan di sini daftar events. Kalau teman-teman mau buat mau buat layout sendiri juga bebas ya. Ini saya reload. Nah, seperti ini daftar events. Kemudian saya ingin menambahkan logout button di sini. //logout.php. Kemudian kita akan gunakan kelas Bootstrap yaitu btn danger, btn danger. Kemudian nanti saya akan sedikit custom kali ya, pakai CSS biasa. Logout btn namanya nanti mb4. Di sini kita kasih value-nya adalah logout seperti ini. Sekarang saya akan back ke browser lagi, saya reload. Nah, bentuknya seperti ini button logout-nya. Oke. Kemudian seperti biasa kita harus melooping semua data event yang ada. Silakan teman-teman buat logiknya di bawah div ya, di bawah div container yang ini. Sorry bukan di bawah div, di bawah A-nya ya, di bawah anchor, di bawah tag anchor ya. Di sini kita akan tambahkan if result, if result. Kemudian seperti biasa nums row untuk mengecek apakah datanya ada atau datanya lebih dari 0, berarti itu kan ada ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan tampilkannya itu dalam row baris ya di Bootstrap. Berarti nanti tampilannya itu ya baris 1, baris 2, baris 3 kayak gitu ya. Oke, kita tambahkan kelas row. Di sini kita akan looping menggunakan while. Oke, ini kita akan buat variabel nanti kita akan buat event. Kita kan udah buat ya di sini result. Jadi nanti si event ini akan menampung hasil query daripada select semua data event. Nah, di sini event sama dengan result. Nah, kita tampilkan semuanya patch asok ya, seperti biasa. Oke, seperti ini. Nah, kemudian setelah membuat barisnya, saya ingin menampilkan eventnya itu dalam bentuk chart kali. Coba kita cari chart. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini. Jadi nanti ada 1 baris, 2 baris, tampilannya chart semua seperti ini ya. Oke, kembali lagi ke sini. Saya akan tambahkan chart. Oke, enggak. Sebelum itu saya ingin setiap baris hanya menampilkan 4 chart. Jadi kalau misalkan udah 4, pindah ke bawah lagi. Kalau udah 4, pindah ke bawah lagi. Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya grid system daripada Bootstrap. Grid system daripada Bootstrap itu terdiri dari 12 ya. Kalau misalkan teman-teman set 4, berarti nanti yang ditampilkannya itu hanya 3. Kan karena 4 kali 3, 12. Kalau misalkan teman-teman setnya 3, berarti yang ditampilkan nanti cardnya adalah 4. Intinya mah patokannya 12 kayak begitu ya. Oke, nah saya ingin tambahkan margin bottomnya itu 2 supaya nanti 4 aja kali ya, supaya nanti tampilannya lebih presisi dan ada ruang. Kemudian baru di sini saya masukkan cardnya. Yang pertama kayak card Bootstrap aja, dia ada gambarnya. Saya akan tampilkan gambarnya dulu, gambar si event. Teman-teman bisa buat PHP internal lagi. Di sini adalah event, kemudian image.
Sekarang pertanyaannya kenapa IPAN? Ya karena IPAN ini adalah variabel yang menampilkan semua datanya. Jadi langsung saya menggunakan IPAN. Istilah mudahnya mah kayak di for each ya. Kalau di for each dia kan membuat alias, tapi kalau di sini kita membuat variabel. Tapi secara mekanisme sama sih. Oke. Di sini image. Nah, kemudian baru kita tampilkan image-nya. Kita akan tampilkan dari uploads ya. Dari uploads. Oke, kemudian jangan lupa kita kasih HTML special karakter supaya tidak bisa dimanipulasi oleh orang-orang jahat. Nah, kemudian di sini IPAN, kemudian di sini image. Oke. Seperti ini. Nah, oke. Baru kemudian si image-nya saya akan kasihkan beliau itu kelas supaya lebih cantik lagi. Kelas bootstrap, kita akan tambahkan cut image top. Ini bawaan daripada bootstrap ya. Image stop, kemudian untuk ALT-nya teman-teman bebas saja, misalkan event. Ya, boleh seperti itu. Atau mau istilah lain juga boleh. Intinya si ALT atau alternatif ini bakal muncul kalau gambarnya tidak terload dengan baik. Baru di sini saya akan tambahkan si endif-nya. PHP endif PHP endif seperti ini. Tipe kah? PHP endif PHP endif sebentar, ini kayaknya ada sedikit salah ini. PHP endif. Oke, why. Ini kan benar ya, event image. Oh, lain harusnya titik dua ya, sorry. Ini bukan titik koma. Oke. Nah, sekarang coba kita back ke browser, kita lakukan reload, muncul nggak? Nah, di sini katanya, oke, line 32 ya, trying to access of array of sheet. Padahal kita udah pakai page asok ya. Coba kita lihat dulu line 32. PHP event image src uploads HTML special character, di sini event image. Oke. PHP event image. Trying to access type new. Oke, kenapa dia tidak muncul? Event ya kan? Kita lihat dulu di sini event result page asok. Oh, ini harusnya pakai titik dua ya, sorry. Karena nanti kita akan tambahkan si and if-nya. Nah, harusnya bukan titik koma, sorry. Makanya dia error akses seperti ini. Ini harusnya menggunakan titik dua. Ini udah jelas nih padahal. Sekarang kita coba reload. Oke, nah sekarang ada error lagi di line 45. Kita lihat. Oke, syntax error unexpected. Oke. Oke, saya lihat dulu. Oh alah. Oke. Error ini itu terjadi ya kalau teman-teman perhatikan di sini. Karena memang kita di sini membuat PHP-nya dulu, kita melakukan looping, sedangkan nanti harus ada else-nya. Ya, oleh karena itu kita harus tambahkan yang lainnya. Sebentar. Takutnya ada tipe lagi nggak sih? Oh ini harusnya titik dua lagi ya, bukan titik koma. Sorry. Ini kita reload.
Oke, ini kita reload ya. Oke, memang sampai kapanpun ini bakal tetap error karena memang kita belum tambahkan eh, yang lain ya. Oke, sekarang kita tambahkan untuk ini kan untuk card image udah. Sekarang saya akan tambahkan untuk card body. Card body seperti ini. Di sini saya menggunakan H5 dengan kelasnya card title. Jadi ini untuk menampilkan judul eventnya. Di sini kita menggunakan HTML special character lagi. Saya akan ambil event yaitu adalah title. Oke, seperti ini. Oke. Event HTML special character. Oke, ini kenapa ya? Syntax error. Oh iya, ini kurang penutupnya. Nah, ini untuk yang title ya. Tapi ini kenapa card body-nya dia nggak mau ya? Oke, oke, coba saya akan cut dulu yang ini. Saya akan cut. Ini saya akan hapus. Kenapa dia tidak mau kebentuk div-nya, card body? Atau kita tunggu dulu deh bentar. Oh, bisa ya baru ya. Dan di sini saya akan tambahkan H5 dengan kelasnya adalah card title. Kemudian di dalamnya saya masukkan yang tadi, yang untuk menampilkan judul daripada eventnya. Oke. Baru setelah itu, setelah judul, saya ingin menampilkan deskripsi event ya. Saya akan tambahkan P dengan kelasnya itu adalah card text. Oke. Kemudian di sini saya akan menggunakan internal PHP lagi. Oke. Di sini kita akan menggunakan NL2BR. Ini juga udah saya bahas ya di beberapa video sebelumnya. Dan di sini HTML special karakter lagi. Kita akan ambil dari event yaitu description. Oke. Seperti ini. Kemudian setelah kita mengambil gambar, judul, dan deskripsi, saya ingin mengambil tanggal eventnya kali ya. Nah, di sini saya akan buat P, kelasnya nama event meta. Nanti saya akan custom aja ya dengan style sendiri. Event meta, kemudian saya akan tambahkan strong supaya dia lebih tebal. Kemudian di sini misalkan adalah tanggal. Oke, saya kasih titik 2, tanggal, baru di sini saya tampilkan event date-nya. Event date-nya. Oke. Nah, seperti ini. Terus setelah tanggal saya mau tampilkan apa lagi ya? Misalkan lokasi ya, lokasi event. Kita kasih kelas event meta. Kemudian di sini kita kasih strong. Di sini lokasi. Oke, di lokasi HTML special characters. Kemudian di sini events location. Ya, location ya. Event location. Event location di sini. Mana sih? Bentar. Event location. Ini harusnya di sini. Nah, event location. Oke. Oke, sekarang coba kita reload dulu. Oke. Location udah.
Terus kita mau tampilkan harga tiketnya. P event meta, kita kasih strong harga tiket, di sini kita akan tambahkan sedikit helper rupiah misalkan kayak begini. Baru kita panggil ya si harga eventnya dari database. Kita menggunakan number format dulu, kemudian event, di sini tiket price, tiket price. Oke, ini tiket price. Kemudian saya akan format dalam bentuk rupiah ya. 0, kutip, koma, kutip, titik, sorry. 0, sebentar. Dia kan di belakang koma ada 2 ya. 0, kutip, 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 titik. Nah, ini harusnya titik. Seperti itu. Kemudian kita closing. Sorry, ini kenapa ya? Kita closing di sini. Oke. Ini untuk harga tiket. Terus nanti saya akan tampilkan button untuk membeli event ya. Jadi kan nanti akan muncul nih list eventnya, terus nanti di bawah misalkan beli tiket gitu ya. Nah, kita akan tambahkan dulu, walaupun untuk sekarang belum ada, tapi buat dulu aja. Ahref namanya adalah buyticket.php. Kita akan membeli tiketnya tentu saja berdasarkan event ID seperti ini. Oke, di sini kita ambil event ID. Oke. Nah, kemudian di sini saya akan tambahkan kelasnya adalah apa ya? BTN primary, kemudian saya akan set lebarnya itu 100. Kemudian di sini value-nya beli tiket. Nah, oke, ini sudah ya. Sekarang ini kan tadi while. Nah, kita buat end while-nya ya. Nah, setelah selesai di looping and while. Oke, harusnya udah nggak error lagi. Oke. Nah, sekarang saya ingin kalau misalkan eventnya itu tidak ada, saya ingin menampilkan alert. Katakanlah tidak ada event yang tersedia saat ini. Nah, kita bisa tambahkan di sini ya. Nah, di sini kita tambahkan PHP else-nya berarti ya. PHP else. Oke, seperti ini. Kita akan tambahkan alert. Di sini alertnya adalah info dengan margin topnya adalah 4. Kemudian value-nya tidak ada event tersedia saat ini. Oke, baru setelah itu PHP and if. Oke, nah errornya udah nggak ada ya karena memang sudah lengkap ya. If and if. Oke. Sekarang kita coba kembali lagi ke browser, kita lakukan reload. Nah, kita udah berhasil nih nampilin si daftar eventnya. Nama eventnya adalah Jakarta Run Festival, kemudian deskripsinya ini, tanggal eventnya ini, lokasinya di Jakarta Pusat, dan harga tiketnya 200.000. Nah, ini kita juga udah membuat format rupiah ya. Nah, di next video saya akan coba merapikan si daftar events ini dengan menggunakan custom CSS supaya lebih cantik lagi.